Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elza Safira dari Prodi Matematika dengan NIM K1D022017. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hak asasi manusia dan hubungan di antara hak dengan kewajiban. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, menurut Franklin D. Roosevelt, terdapat 4 jenis kebebasan atau hak asasi. Di antaranya yang pertama yaitu kebebasan untuk beragama atau freedom of religion, yang jika dibandingkan dengan konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar, maka hal ini termuat pada pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian jenis kebebasan yang kedua yaitu kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech yang juga termuat dalam Undang-Undang Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, yang ketiga yaitu kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Hal ini juga termuat pada undang-undang, salah satunya itu pada pasal 28H ayat 1. Adapun jenis kebebasan terakhir menurut Franklin adalah kebebasan dari ketakutan, yang mana hal ini juga dibahas dalam undang-undang, salah satunya yaitu pada pasal 28G ayat 1. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara HAM atau hak dengan kewajiban. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa hak asasi adalah segala atau seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita hormati dan harus kita perjuangkan. Yang mana hak-hak tersebut dapat kita peroleh apabila kita telah menyelesaikan kewajiban. Adapun kewajiban ini adalah segala sesuatu yang dibebankan pada diri seseorang yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara bersamaan. Kita melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Begitu pula sebaliknya, kita menuntut hak kita apabila kita telah selesai melakukan kewajiban. Contohnya, apabila kita telah selesai melakukan kewajiban berupa membayar SPP, maka hak yang kita peroleh adalah mendapatkan pendidikan dengan baik. Di dalam Konstitusi Indonesia sendiri, antara hak dan kewajiban diatur secara seimbang, sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Selain itu, terdapat pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Yang mana tujuan dari pembatasan tersebut adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.